Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Happy dan toba-toba. Alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan. Ini adalah pelajaran yang baru untuk kalian. Ini adalah pelajaran coding namanya. Nanti apa sih itu coding? Nanti akan kita pelajari sama-sama. Sebelumnya silakan satu orang pimpin doanya maju ke depan. Oke. Ayo kalian. Berdiri semuanya. Dalamnya ada dekomposisi, pengenalan pola abstrak, algoritma melalui aktivitas komputer ya. Terus yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep berpikir komputasional dalam pemecahan masalah sederhana yang tidak terkait dengan komputer. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan hari ini. Ya, lanjut kita akan belajar tentang apa sih pengertian berpikir komputasional itu. Lanjut ini kita ke materinya ya anak-anak. Kita besarkan dulu. Pengertian berpikir komputasional adalah suatu metode atau pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, merancang sistem dan memahami perilaku manusia dengan mengacu pada konsep-konsep dasar ilmu komputasional atau informatika. Bukan tentang bagaimana berpikir seperti komputer, melainkan bagaimana kita bisa menggunakan cara berpikir yang sistematis dan logis, layaknya seorang ilmuwan komputer untuk memecahkan berbagai jenis masalah. Ya, baik di ranah komputasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kurang nampak ya anak-anak? Kita besarkan lagi. Oh, di slide nanti. Ya, kita geser dulu. Kita lanjut ya. Nah, ada 4 pilar utama berpikir komputasional itu. Jadi kita berpikir komputasional itu adalah dekomposisi, ada pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ada 4 pilar utama berpikir komputasional itu. Ya, ada 4. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya. Nah, dekomposisi itu apa sih artinya? Ini dekomposisi, proses memecah suatu masalah besar atau sistem kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih mudah dikelola dan lebih spesifik. Contoh, bayangkan sebuah kue ulang tahun, kita tidak bisa langsung memakannya utuh. Kita harus memotongnya menjadi beberapa potong kecil agar mudah disantap. Nah, dalam konteks komputasi berarti memecah program besar menjadi fungsi-fungsi kecil
pasti membantu kita melihat gambaran besar dan membuat model yang lebih sederhana dari suatu sistem atau masalah. Itu tadi ya. Jadi kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita harus paling tidak hanya satu titik yang kita fokuskan. Contoh kalau kita menemukan ada yang Indomaret itu loh di sini loh, begitu ya. Yang Indomaret yang depannya ini, nah itu kita fokusnya ke situ. Gitu ya. Nah sekarang kita ke algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang terstruktur, berurutan, dan jelas untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Gitu ya. Contohnya, ini adalah resep apa nih? Yang presisi ya. Algoritma sederhana adalah resep membuat kopi. Ketika kita membuat kopi, apa yang paling utama? Panaskan air. Yang keduanya, masukkan kopi ke cangkir. 3, tuangkan air panas. Terus tambahkan gula opsional ya. Ada yang tak suka
Ada berapa pilar berpikir komputasional? Apa saja? Komposisi, pengenalan pola, Pengenalan pola, apa lagi? Apa lagi? Ada 4. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Senang belajar hari ini anak-anak? Oke ya, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah ini ya. Bagaimana belajar cara menyelesaikan masalah kompleks dan merancang solusi secara sistematis. Mirip dengan cara kerja komputer, namun menggunakan pola pikir kita ya, pola pikir manusia. Ini bukan tentang menjadi komputer, melainkan mengadopsi 4 pilar utama tadi. Jadi kita berpikirnya sudah harus seperti itu tadi. Ya, jadi ada 4 pilar yang kita ketahui pada hari ini. Yang pertama tadi, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, tadi ibu tanya, kalian senang gak belajar hari ini? Ada hal yang baru yang kita dapatkan ya. Jadi ini adalah refleksi kita. Pada akhirnya berpikir komputasional adalah tentang memaksimalkan potensi berpikir kita untuk menemukan solusi cerdas dan efektif, baik untuk masalah teknologi maupun persoalan hidup sehari-hari. Ada pertanyaan? Iya ya, karena waktunya juga sudah habis. Kalian habis ini istirahat dan nyambung pelajaran yang lainnya. Jadi minggu depan kita akan belajar kembali tentang coding atau KKA, kecerdasan artifisial ya, coding dan kecerdasan artifisial.